Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW menceritakan tentang dicabutnya nyawa, kemudian dikembalikan ke kuburan, lalu dikatakan yunadi munadin minas sama, ada yang menyeru dari langit mengatakan an sadaqa abdi. Ketika ditanya man rabbuk, man nabiyuk, dia bisa menjawab. Ada yang menyeru dari langit mengatakan an sadaqa abdi, benar hambaku. Ini kalau orang benar. Ditanya man rabbuk, rabbi Allah. Madinuk Islam. Ma taqulu fi hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Muhammad SAW, utusan Allah. Tapi kalau orang ini fajir, orang yang imannya ikut-ikutan, nggak ada keyakinan di dirinya, hanya lisannya yang mengatakan, hanya status yang berada di KTP dia muslim, tapi dia tidak meyakini hal itu dan tidak tampak dalam perbuatannya. Ketika ditanya man rabbuk, madinuk, man nabiyuk, sami'tun nas yaquluna faqultu. Aku mendengar orang katanya Allah, katanya Muhammad, katanya Islam. Aku ngomong kayak gitu. Itu dipukul pakai martir jamaah sampai hancur. Mau minta tolong sama siapa? Makanya ketika engkau besok mati, apa yang akan kita lakukan? Tapi kalau dia bisa menjawab dengan benar karena keyakinan dan amalan dia, maka ada yang menyuruh mengatakan an sadaqa abdi, benar, hambaku itu benar. Jawabannya sahih semuanya. Fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Berikan dia kasur dari surga. Berikan kepada dia pakaian dari surga. Tempat yang sempit itu tahu-tahu jadi luas, jadi indah. Waftahu lahu baban ilal jannah. Dan bukakan bagi dia pintu ke surga. Nggak sendirian sudah jemaah. Orang tuh sendirian kalau pegang handphone bisa bertahan dia. Gimana kalau di kuburan dibukakan pintu surga, dia melihat keindahan surga. Kata Nabi SAW, fayatihi min rauhiha wa tibiha. Datang aromanya, wanginya kepada dia. Wa yufsah lahu fi qabrihi madda basari. Dan kuburan yang sempit itu diluaskan di alam barzakh sana buat dia sepanjang mata dia memandang. Dia tidak terkurung lagi. Lalu manusia ini kan tetap kalau sendirian di rumah yang bagus, di tempat yang indah, kalau sendirian nggak nyaman dia. Manusia yang namanya insan karena dia perlu kawan. Dia makhluk sosial. Lalu datang, wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, hasanul thiyab. Akan datang kepada dia seorang yang wajahnya indah, yang bajunya bagus, yang wangi, lalu berkata, abshir billadhi yasurruka. Bergembiralah dengan yang menggembirakanmu. Kemudian, hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Ini hari yang kau dijanjikan. Jemaah, kita sholat, kita sedang dengar kajian dapat apa? Kita sholat dapat apa? Ramadan bentar lagi, kita puasa, kita sholat tarawih, kita baca Quran sebulan penuh, dapat apa? Fulus nggak dapat kita. Dapat capek kita, iya. Lelah kita. Kalau orang bekerja dapat duit. Makanya dunia ini dar amal, negeri untuk beramal tanpa hisab. Kita nggak dihitung di sini. Nggak dikasih tuh balasan yang kau sholat 5 waktu, dapat duit 100.000. Enggak. Sholat ke masjid, dapat duit 1 juta. Enggak. Berangkat haji, nggak dapat apa-apa. Karena balasannya nanti. Tatkala ajal menjemput kita. Di tempat itu loh, kita lihat kuburan sana tuh, itu awal. Tempat kita akan mendapatkan balasan. Datang nih orang yang wajahnya indah, aromanya wangi, pakaiannya juga bagus. Lalu dia memberikan kabar gembira. Lalu tanya, engkau siapa? Engkau siapa? Kok wajahmu wajah yang penuh dengan kebaikan gitu loh. Aroma juga wangi, kata dia. Ana amaluka saleh. Aku amal saleh. Aku amal saleh.
Ma 'alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah. Aku tidak mendapatimu kecuali orang yang bersungguh-sungguh. Segera kalau beramal soleh. Berbuat maksiat, jauh. Subhanallah. Ini orang kalau amalnya baik. Lalu dia mengatakan, Rabbi ajil qiyamas sa. Ya Allah, segerakan kiamat. Karena dia melihat surga tuh. Dan ditampakkan kepada neraka. Kalau engkau nggak beramal soleh, ini tempatmu. Sehingga dia semakin gembira. Tatkala dia minta didirikan kiamat, dia mengkaima arji ila ahli wa amali, supaya aku bisa ketemu sama keluarga aku lagi. Tapi kalau orang jahat, kalau dia orang jahat, orang yang jauh dari ketaatan, maka akan ada yang menyeru dari langit mengatakan, an kadzaba abdi, dusta hambaku itu. Fa'afrishuhu minan nar, berikan karpet kasur dari neraka buat dia di kuburan. Ini jamaah, sebagian orang memperolok-olok neraka, memperolok-olok azab kubur, tidak mempercayai adanya hari akhirat. Ketika masuk neraka, oh nanti aku ketemu sama orang-orang terkenal. Ketika itu engkau hanya akan ingat sama diri sendiri. Kiranya kalau orang ini dibakar tangannya, lalu datang orang terkenal, dia akan peduli sama orang terkenal itu. Kalau datang kepada wanita yang cantik, yang dia sukai, dalam kondisi tangannya dibakar, dimasak, dia akan melihat kepada perempuan tersebut. Kalla wallahi. Dia akan sibuk dengan tangannya dibakar. Bagaimana kalau tangannya dibakar, kakinya dipotong-potong, matanya dicongket. Lalu berpikir ketemu dengan orang-orang terkenal nanti di neraka. Rasakan di dunia aja engkau. Makanya semua orang kan sibuk dengan urusannya masing-masing. Sehingga orang ini akan dibukakan pintu neraka, lalu setelah itu datang orang yang busuk aromanya, buruk rupanya, menjijikkan. Lalu orang yang mengatakan, engkau siapa engkau? Wajahmu wajah yang datang dengan keburukan, aromamu busuk, kata dia. Aku amal buruk. Haibati fillah. Kita mau sedang membuat kawan kita. Sedang membuat kuburan kita sendiri dengan amal kita. Tentunya dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Maka banyak balap yang beramal soleh. Di antara yang diinginkan orang mati itu bersedekah. Kenapa kalau sedekah? Kita capek cari fulus lalu ditinggal. Ini orang pintar apa enggak? Punya rumah seluas 1 hektar. Dia punya mobil, punya perusahaan, mati ditinggal semua. Engkau bener enggak engkau manusia cerdas? Katanya engkau doktor. Kok ditinggal semuanya itu? Ya, orang yang cerdas adalah orang yang membawa hasil kerja dia ke kuburan. Di surat Al-Munafiqun ayat 10 sampai 11. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datangnya kematian. Fayaqula Rabbi, kemudian orang ini mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau engkau akhirkan umurku sedikit aja, dikit dimundurin. Kalau mati jam 7, mamanya mati jam 7:05. Kepingin apa orang ini? Kepingin apa? Kepingin menyelesaikan bangunan rumahnya? Ingin menyelesaikan pembelian tanah? Apa yang dia inginkan? Fa'asaddaq. Dia ingin sedekah. Wa akun minas sholihin. Dan aku jadi orang soleh gitu. Tahu nih sedekah ini bukti keimanan. Orang kerja mengeluarkan uangnya berbagi jalan Allah. Itu bukti engkau beriman dengan hari akhir. Bukti keyakinan bahwa dunia ini akan hancur. Bahwa dunia ini hina. Makanya Nabi SAW ketika beliau tidur di atas tikar yang membekas di perutnya, para sahabat sedih.
Mereka mengingat, ya Rasulullah, tuh raja-raja Persia, raja-raja Romawi, bergelimang harta, hidup dalam kemewahan, menikmati dunia ini. Sedangkan engkau, ya Rasulullah, kau tidur di atas tikar membekas di perutmu. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Apa urusanku sama dunia? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajara thumma raha wa tarakaha. Aku ini seperti hubunganku sama dunia ini seperti seorang musafir, pengembara yang naik onta, naik kendaraan, tahu-tahu singgah di bawah pohon, berteduh, lalu pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Dan Nabi kita alaihissalam di kuburnya itu sudah 1431 tahun. Hidup di dunia cuma 63 tahun. Bayangin tuh orang-orang yang hidup di dunia. Berapa lama hidup di dunia? Lebih lama di kuburannya sebelum nanti di akhirat. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'mal. Allah nggak akan menunda apabila ajal itu sudah tiba. Kebanyakan orang mati ini yang akan dia sesali karena menunda-nunda. Hebati fillah, depan kita Ramadan sudah. Engkau mau tobat kapan? Apakah engkau masih makan haram? Engkau masih riba? Apakah engkau masih berzina? Engkau masih ngambil hartanya orang, masih korupsi, masih meninggalkan sholat. Kapan kau akan bertobat? Oh ya nanti. Kematian datang tanpa engkau tahu dia datang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.